Kisah ini dimulai dari seorang ahli ibadah bernama Barseso. Ia merupakan seorang ahli ibadah yang sudah beribadah dalam sebuah tempat ibadah selama kurang lebih 70 tahun. Tiap kali sudah beribadah di dalam tempat tersebut, Syekh Barseso tidak akan keluar, kecuali setelah 10 hari melakukan aktivitas ibadah. Melihat keteguhan dan kealiman Barseso, beberapa komplotan setan pun tergeletik untuk menggoda Barseso. Setelah bermusyawarah, maka diutuslah setan putih untuk datang menggoda Syekh Barseso. Setan tersebut kemudian datang ke tempat Syekh Barseso lengkap dengan menggunakan jibah putih. Ketika setan tersebut melihat Barseso datang dan hendak masuk ke tempat ibadah tadi, tetapi Barseso mengabaikan dan bergegas masuk ke dalam tempat itu untuk beribadah. Tak kurang akal, setan tersebut mengikuti Barseso dan beribadah di belakang Barseso. Setelah 10 hari, Barseso yang melihat ada orang lain memiliki ibadah khusyuk seperti dirinya pun menghampiri setan tersebut. "Wahai Fulan, apakah kemarin kamu memanggilku? Ada gerangan apa?" tanya Barseso. "Aku ingin engkau bersedia mendoakanku karena aku lihat engkau adalah seorang ahli ibadah yang khusyuk. Seorang muslim, maka aku sudah mendoakanmu selalu. Karena pada dasarnya doaku selalu aku tujukan untuk semua muslim di dunia. Kalau begitu, angkatlah aku menjadi muridmu. Aku ingin selalu ada bersamamu saat beribadah," pinta lagi setan itu. Barseso pun mengiyakan permintaan setan tersebut. Selang beberapa waktu, keduanya pun kembali masuk ke dalam tempat untuk beribadah. Setelah dirasa cukup, keduanya kembali menarik diri dari lokasi ibadah dan terlibat perbincangan, di mana setan yang kemarin selalu mengikuti Barseso kembali melancarkan aksinya. "Wahai Barseso, tidakkah engkau jenuh terus beribadah? Marilah kita sejenak bersantai untuk mencari seorang perempuan untuk ditiduri." "Tidak, itu termasuk dosa besar." Kemudian setan mengajak Barseso untuk merampok dan membunuh penjaga sebuah warung. Namun Barseso juga menolaknya dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan dosa besar. Hilang akal, kemudian setan tersebut mengajak Syekh Barseso untuk minum khamar di sebuah warung di tengah hutan yang tidak banyak didatangi orang. "Tenang, di sana pun pasti sepi, jarang orang yang datang," bujuk setan meyakinkan Barseso. Barseso pun tertarik dengan usul setan tersebut dan berangkatlah mereka berdua ke sebuah warung khamar di tengah hutan. Sampai pada akhirnya Barseso pun mabuk berat. Kemudian setan menggoda menatap kemolekan penjaga warung tersebut yang ternyata adalah seorang perempuan. Karena berada di bawah pengaruh miras, Barseso pun mempengaruhi wanita tersebut. Namun naas, pemerkosaan itu diketahui oleh suami perempuan tersebut. Kemudian setan menyuruh Barseso untuk agar membunuh keduanya. Seperti kerbau yang dicocok hidungnya, Barseso pun membunuh pasangan suami istri tersebut. Akan tetapi, karena kejadian kegaduhan, akhirnya ada seorang warga yang sedang mencari kayu bakar memergoki aksi Barseso dan memanggil beberapa warga yang sedang beraktivitas di sekitar hutan tersebut. Akhirnya, Barseso dibawa ke tengah-tengah pemukiman warga, menyalipnya di atas sebuah kayu. Di tengah keputusasaan, setan akhirnya datang kepada Barseso dan menjelaskan siapa dirinya sebenarnya. Setan tersebut juga menawarkan sebuah bantuan kepada Barseso, tapi dengan syarat Barseso harus menyembahnya. "Bagaimana aku bisa menyembahmu sedangkan kedua tanganku dan kakiku diikat?" kata Bar. "Cukup kedipkan mata saja, kedua matamu dan anggukan kepalamu," jawab setan. Setelah Syekh Barseso mengedipkan mata dan menganggukkan kepala, Allah pun mencabut nyawa Barseso. Hingga pada akhirnya seorang alim ulama yang selama ini dikenal ahli ibadah memiliki murid yang luar biasa tersebut harus mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik.
Demikian kisah Barseso yang mati dalam keadaan musyrik. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kisah ini, wallahu alam bissawab. Mohon maaf bila ada kekurangan dan khilafan. Kebenaran datang dari Allah dan kesalahan dan keliruan murni punya saya.